Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria, NIM 2018 57005. Saya akan mempresentasikan hasil dari PTIT 1 hingga PTIT keempat. Yang pertama yaitu pada saat praktikum PTIT yang pertama, pada modul pertama dengan judul pengukuran antropometri pada meja komputer. Di sini saya mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran antropometri. Yang kedua, bagaimana cara menentukan ukuran dalam pembuatan meja komputer yang ergonomis. Nah, dari rumusan tersebut kemudian ditentukan tujuan masalahnya, yaitu untuk mengolah hasil dari pengukuran antropometri dari mahasiswa Universitas Lebak Bulus kelas A Teknik Industri. Dan yang kedua, menentukan hasil pengujian data yang akan terpilih menjadi ukuran dimensi dari meja komputer yang ergonomis. Selanjutnya, mengenai pengolahan data. Jadi pengolahan data ini yang pertama yaitu dengan pengambilan data antropometri. Nah, pengambilan data antropometrinya dapat dilihat pada tabel pada slide ini. Itu terdiri dari tinggi siku duduk, rentang tangan, dan jangkauan tangan. Dilakukan sebanyak 30 percobaan dengan hasil yang berbeda-beda. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan pengujian data antropometri dengan uji normalitas, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data. Pengujian data tersebut menggunakan bantuan dari software SPSS. Ketika melakukan pengujian data antropometri, ternyata ditentukan dan didapatkan hasil bahwa uji normalitasnya itu sudah mencukupi, sudah sesuai. Kemudian untuk uji keseragaman data juga data ternyata sudah seragam, dan uji kecukupan data ini ternyata data sudah cukup. Untuk data yang sudah cukup ini dikatakan cukup apabila hasil dari perhitungan menggunakan rumus atau n-aksen ini lebih kecil daripada ukuran yang sesungguhnya data real, yaitu sebanyak 30. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan ukuran persentil. Ukuran persentil di sini terdiri dari 3, yaitu persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Yang mana ketiganya ini kita hitung menggunakan rumus. Kemudian yang keempat, menentukan ukuran meja komputer yang ergonomis. Ini ditentukan dengan menggunakan persentil yang ke-95, karena dengan ukuran persentil 95 untuk ukuran orang Indonesia yang berbadan besar akan masuk, dan juga untuk orang Indonesia yang berbadan kecil juga akan masuk. Jadi dinilai lebih ergonomis menggunakan persentil yang 95. Didapatkan ukuran tinggi meja yaitu sepanjang 73 cm, panjang mejanya 149 cm, dan lebar mejanya 64 cm. Lanjut pada praktikum teknik industri yang pertama, tapi di modul yang kedua yaitu perancangan desain. Untuk perancangan desain ini ada dua perbedaan desain, yaitu pada saat gambar desain dengan 2 dimensi dan juga gambar desain 3 dimensi. Gambar desain pada 2 dimensi ini dilihat dari pandangan atas, pandangan samping, dan pandangan depan. Ini menggunakan proyeksi Amerika. Kemudian dari gambar ini dibuat gambar 3 dimensinya dan di breakdown untuk lebih mudah melihat komponen produknya. Lanjut ke bill of materialnya atau BOM-nya. Pada bill of material ini didasarkan pada gambar yang sudah didesain, kemudian kita breakdown lagi, ternyata ada assembly kaki dan penutup belakang, assembly kaki dan sisi kanan kiri, assembly kaki dan permukaan, assembly kaki dan penyambung. Ini terdapat 3 level. Meja komputer ini masuk ke level 0, assembling ini masuk ke level 1, sekat CPU sampai ke penyambung ini masuk ke level 2, dan yang terakhir ini untuk bahan-bahannya ini masuk ke level 3. Kemudian pada saat praktikum teknik industri yang pertama pada modul ketiga dengan judul perencanaan proses. Perencanaan proses ini terdiri dari peta operasi. Yang pertama, operation process chart atau OPC. Ini untuk memudahkan proses operasi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang pertama yang dibuat pertama kali yaitu mengenai kaki besi, kaki dari mejanya sebanyak 4. Di situ ada operasi 1 itu menunjukkan operasinya, kemudian untuk pengukuran itu menunjukkan proses yang dilakukan atau proses yang terjadi, kemudian untuk meteran itu menunjukkan mesin yang digunakan, dan juga pada sisi kiri terdapat satuan angka itu menunjukkan waktu yang ditempuh. Jadi untuk kaki besi pada operasi pertama yaitu melewati proses pengukuran dengan menggunakan meteran selama 4 menit, begitu seterusnya. Nah, dari OPC tersebut kemudian dapat disusun assembly chart-nya. Jadi assembly chart ini dilihat berdasarkan OPC yang sudah ada.
Dari assembly chart ini dapat dilihat ada komponen A, B, C, D, E, F, dan juga sudah ada keterangan yang ada di tabel di bawahnya. Untuk keterangan waktunya itu mengikuti dari OPC-nya. Selanjutnya pada modul keempat masih di PTIT 1 yaitu proses manufaktur meja komputer. Proses manufaktur ini terjadi sebanyak 5 langkah. Yang pertama yaitu proses pengukuran, kemudian proses pemotongan. Proses pemotongan di sini menggunakan gergaji mesin, kemudian proses penghalusan menggunakan mesin grinder dan juga amplas untuk bahan baku kayu. Kemudian proses pengelasan untuk menyatukan kaki besinya itu. Dan yang terakhir adalah proses perakitan dari meja komputernya. Dan modul yang terakhir, modul 5, yaitu judulnya biomekanika. Biomekanika ini digunakan untuk menganalisis nilai ergonomi dari suatu produk. Pengumpulan datanya berupa gambar pada saat konsumen atau kelompok kami sendiri ini menggunakan meja komputernya. Dari gambar tersebut kemudian diukur sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut yang ada yaitu sudut leher sebesar 20 derajat, sudut punggung 4 derajat, sudut lengan atas 30 derajat, sudut pergelangan tangan 15 derajat, sudut lengan bawah 90 derajat, dan seterusnya sampai sudut pergerakan tangan ini 0 derajat. Ini berdasarkan pada gambar tersebut. Kemudian dari data tersebut kita olah menggunakan analisis rula dan juga reba. Analisis rula ini dikhususkan untuk tubuh bagian atas, sedangkan analisis reba ini untuk keseluruhan dan juga untuk beban yang ditanggung oleh konsumen. Nah, ini untuk lebih jelasnya analisa reba ini yang dianalisis itu yang pertama posisi leher, kemudian posisi punggung, posisi kaki, jumlah beban, posisi lengan atas, posisi lengan bawah, posisi pergelangan tangan, nilai kopling atau pergerakan, dan juga analisis aktivitasnya. Untuk rula sendiri ini hanya ada posisi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, pergerakan leher, posisi punggung, dan posisi kaki. Jadi lebih lengkap di analisis rebanya. Untuk hasilnya, nilai rula ini skornya 4. Skor 4 ini interventionnya further investigation is needed and change might be required. Jadi ketika ada nilai 4, ini membutuhkan perbaikan tapi apabila dibutuhkan saja. Kemudian untuk nilai reba ini mendapatkan skor 5, yang artinya medium risk, further investigation, dan change soon. Artinya resikonya itu sederhana atau medium, sedang-sedang saja, dan diperlukan perubahan secara segera akan lebih baik. Kesimpulan dari melakukan kegiatan PTIT 1 ini yaitu pada PTIT 1 semua laporan dari modul 1 sampai 5 ini fokus pada produk yang akan diproduksi, sehingga dapat dikatakan sebagai dasar dari pembuatan perusahaan adalah produk yang akan dihasilkan. Namun di PTIT 1 ini dilakukan aktivitas serta analisis produk yang berkaitan dengan keilmuan teknik industri, salah satunya yaitu aspek ergonomi produk. Jadi ini untuk merancang suatu produk tapi lebih dikhususkan dan lebih diterapkan dan disesuaikan dengan keilmuan teknik industri. Selanjutnya ke PTIT yang kedua atau praktikum teknik industri terintegrasi yang kedua. Untuk modul pertama berjudul forecasting atau peramalan. Nah, pada saat forecasting ini data-data yang diperlukan yaitu data penjualan dari produk yang dihasilkan. Di sini ini meja kantor atau meja komputer. Di sini pengumpulan datanya ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penjualannya ini tertera pada slide, dapat dilihat sendiri. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software QM for Windows. Metode yang digunakan ini ada 3. Yang pertama yaitu moving average dari periode 2 sampai periode 6. Kemudian with moving average dari metode 3 sampai periode 3 sampai periode 6. Dan yang ketiga yaitu metode exponential smoothing dengan nilai alfa 0,1 sampai dengan 0,6. Kemudian dari metode tersebut akan dihasilkan output yang nantinya dilanjutkan dengan mencari nilai error terkecil dari setiap metode ini. Lanjut ke pengolahan datanya. Pada pengolahan data ini ditentukan atau dirangkum mengenai nilai errornya atau MAD dan juga MAP di situ yang tertera. Jadi semua metode dari MA2 sampai dengan exponential smoothing 0,6.
Dari hasil pengolahan data ini didapatkan bahwa nilai error yang paling kecil ini pada metode moving average keempat dengan nilai MAD-nya 201,78 dan MAP-nya 16,46%. Nah, dari hasil tersebut, maka metode yang sesuai untuk perusahaan ini, untuk perusahaan saya itu adalah metode moving average periode keempat. Dengan nilai forecastingnya itu 1242,75 dan dibulatkan menjadi 1243 unit meja untuk bulan selanjutnya atau periode bulan Januari 2020. Karena di sini data penjualan yang dipakai itu data penjualan dari tahun 2019. Lanjut ke modul yang kedua, yaitu mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Nah, pada modul kedua ini, data-data yang diperlukan yaitu mengenai data struktur produk yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya pada PTT 1. Kita menyebutnya dengan istilah Bill of Material. Kemudian, data jadwal induk produksi atau JIP ini didasarkan pada hasil forecasting atau peramalan yang telah dilakukan pada modul sebelumnya. Hasil forecasting tersebut dibagi menjadi 4 periode karena 1 bulan itu ada 4 minggu, sehingga forecasting selama 1 bulan ini dibagi menjadi 4 agar setiap minggunya itu dapat ditargetkan berapa yang akan diproduksi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu data persediaan atau inventory. Data persediaan atau inventory ini didasarkan pada asumsi. Kemudian yang keempat data lead time ini juga didasarkan pada asumsi. Di bawah ini merupakan tabel dari input untuk pengolahan data MRP menggunakan software QM for Windows. Untuk item name-nya ini didasarkan pada struktur produk yang telah ada, levelnya juga didasarkan pada bill of materialnya. Lead time disesuaikan, preparation-nya juga, preparation ini didasarkan pada jumlah komponen yang ada pada bill of materialnya. Untuk on-hand inventory ini didasarkan pada data persediaan atau inventory. Untuk lot size ini didasarkan pada data jadwal induk produksi. Dari data tersebut didapatkan periode yang berbeda-beda. Itu dapat dilihat pada PD1 sampai PD4. Di situ paling tinggi itu nilainya 320. Karena kita pakai metode FOQ atau Fixed Order Quantity, maka untuk lot size-nya ini ditentukan dari data JIP yang paling besar yaitu 320. Untuk minimum quantity ini didasarkan pada hasil peramalan atau hasil forecasting periode sebelumnya. Lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan bantuan software QM for Windows dengan masukkan inputan yang sesuai dengan slide sebelumnya, sehingga dihasilkan output seperti ini. Pada output ini tertera ada istilah gross requirement atau gross rec. Ini merupakan perencanaan jumlah tiap komponen. Kemudian on hand merupakan barang yang ada di dalam warehouse. Kemudian yang ketiga ada net requirement planning atau net rec merupakan jumlah bahan yang diperlukan untuk proses produksi yang akan datang. Di situ net rec dapat dihitung dengan rumus gross requirement dikurangi dengan SCH rec dan juga on hand. Kemudian lanjut ke modul 3 yaitu mengenai job scheduling. Job scheduling ini data-data yang diperlukan yaitu yang pertama adalah job name-nya. Job name-nya ini didasarkan pada OPC yang sudah ada, dilihat kembali, ditinjau kembali kira-kira apa saja proses yang akan dilewati. Kemudian untuk operation 1 sampai operation 3 ini menandakan proses yang dilewati karena ada 3 yaitu pengukuran, pemotongan dan juga penghalusan. Untuk ready time ini merupakan waktu kapan meja itu siap diproduksi. Untuk due date-nya ini waktu setiap komponen akan selesai. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data di sini menggunakan bantuan software WinKSP. Dari software WinKSP tersebut akan didapatkan output seperti di slide ini pada tabel ini. Yang pertama mengenai jobnya. Job ini sudah urutan ya. Yang pertama itu pembuatan kaki meja pada proses operasi yang pertama, pada mesin yang pertama. Proses time-nya itu 10 menit. Start time-nya itu dimulai dari menit ke-15 dan finish time-nya selesainya itu pada menit ke-25, begitu seterusnya. Kemudian dari data tersebut, dari output-nya itu dapat dilihat nilai Cmax-nya. Cmax-nya itu diperoleh nilai 242 menit. Ini untuk penjelasannya, MC di situ mean week, mean completion merupakan bobot rata-rata waktu penyelesaian 142 menit. Max-nya itu yaitu
waktu menunggu maksimum, MW rata-rata waktu menunggu, Fmax itu waktu alir maksimum, Mf itu bobot rata-rata waktu alir, dan seterusnya. Lanjut ke modul 4, yaitu mengenai peta kendali atribut. Nah, peta kendali atribut ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Dalam pengaplikasiannya pada praktikum ini digunakan itu control chart, jenis P chart, dan juga NP chart. Dalam pengolahan datanya menggunakan bantuan software SPSS. Data yang diperlukan untuk melakukan pengendalian kualitas dengan software SPSS yaitu dengan melakukan pengambilan sampel sebanyak 70 sampel dengan jumlah observasi sebanyak 30 kali observasi. Jadi software SPSS tersebut ini contoh dari output NP chart. Dapat dilihat grafik yang ada di situ, ada yang berwarna merah. Data yang berwarna merah itu artinya data tersebut itu keluar dari batas kendalinya. Karena keluar dari batas kendali, maka pada modul ini data yang keluar dari batas kendali akan dilakukan revisi hingga akhirnya semua data itu ada pada kendalinya atau pada UCL dan LCL-nya. Kesimpulan dari PTIT 2 ini yaitu semua laporan dari modul 1 sampai 4 ini fokus pada proses perencanaan produk yang akan diproduksi. Perencanaan tersebut dimulai dari peramalan jumlah produksi yang akan dihasilkan, penyusunan MRP untuk memudahkan informasi mengenai jumlah komponen yang tersedia dalam proses produksi, dan kemudian dilanjutkan dengan penjadwalan pekerjaan serta tahap terakhir dengan melakukan pengendalian kualitas terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian dilanjutkan pada praktikum teknik industri terintegrasi yang ketiga atau PTIT 3. Pada PTIT 3 ini, modul pertama membahas mengenai penyusunan operasi dan keseimbangan lintasan produksi. Metodologi praktikumnya atau tahapan-tahapan praktikumnya untuk gambaran besarnya yaitu dimulai dengan input datanya. Inputnya ini terdiri dari hasil peramalan, elemen operasi, waktu operasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan OPC dan juga APC, pembuatan precedence diagram, kemudian pembuatan production routing, pengambilan data assembly untuk learning curve, kemudian pembuatan dan pembuatan formula dari learning curve, kemudian perhitungan waktu siklus, perhitungan jumlah stasiun kerja yang optimum, pembentukan stasiun kerja dengan metode line balancing, kemudian pemilihan dari metode line balancing yang sesuai. Kemudian dilanjutkan tahapan analisisnya. Dan yang terakhir itu outputnya. Outputnya ini terdiri dari performansi lintasan pada PT Laila Furniture ini karena perusahaan saya namanya PT Laila Furniture. Kemudian outputnya ini juga metode line balancing yang sesuai atau yang optimal. Kemudian untuk pengumpulan data ini didasarkan pada data praktikum sebelumnya, namun ada beberapa data yang baru diinput pada praktikum ini. Data tersebut itu antaranya yaitu Operation Process Chart ini sesuai dengan praktikum sebelumnya pada PTIT yang pertama. Kemudian Assembly Process Chart ini juga didasarkan pada PTIT yang pertama. Data Forecasting ini sesuai dengan PTIT yang kedua, modul yang pertama. Kemudian data waktu operasi didasarkan pada OPC-nya. Kemudian Precedence Diagram ini pertama kali ini dibuat di sini datanya. Kemudian Production Routing juga yang pertama kali di sini. Untuk pengolahan datanya ini, yang pertama yaitu pembuatan learning curve tadi, kemudian perhitungan waktu siklusnya, kemudian perhitungan jumlah stasiun kerja. Di sini perhitungan jumlah stasiun kerjanya didapatkan stasiun kerja yang optimal ini ada sebanyak 11 stasiun kerja. Nah, dari 11 stasiun kerja itu kemudian dibentuk stasiun kerjanya dengan 3 metode. Metodenya ini dengan metode line balancing ada 3 metode, maksudnya seperti itu. Kalau metodenya itu terdiri dari yang pertama Gilbert-Webster heuristic atau metode region approach, kemudian metode large candidate rule atau metode LCR, kemudian metode Helge-Swan-Burney atau metode rank positional weight. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan metode stasiun kerja yang sesuai. Nah, dengan dilakukannya perhitungan performansi lintasannya yang terdiri dari line efficiency atau LI, balance delay atau D, dan juga smoothing index atau SI. Kesimpulan dari modul pertama ini yaitu pemilihan metode yang optimal dilakukan dengan mempertimbangkan nilai LE terbesar atau line efficiency tadi ya. Line efisiensi yang terbesar dan nilai SI atau smoothing indexnya yang terkecil. Nah, ternyata pada saat perhitungan
performansi lintasan ini, nilai LE yang terbesar itu 98,18 dan SI yang terkecil yaitu 1,7. Nah, ini terletak pada metode Rank Position Weight atau RPW, sehingga metode lain balancing yang paling optimal untuk perusahaan ini yaitu metode Rank Position Weight atau RPW. Lanjut ke modul yang kedua. Modul yang kedua ini mengenai perancangan organisasi dan manajemen perusahaan industri. Untuk metodologi praktikumnya atau gambaran praktikumnya dimulai dari menyusun blueprint perusahaan. Blueprint perusahaan ini terdiri dari visi dan misi, kemudian menentukan tujuan dan juga sasaran. Kemudian dari blueprint perusahaan melakukan identifikasi proses bisnis dan perusahaan, kemudian merancang organisasi bisnisnya, terdiri dari pembentukan STO, penentuan jumlah karyawan, penentuan gaji, dan juga tunjangan karyawan. Nah, jika sudah dianggap sudah sesuai, maka akan lanjut ke proses merancang strategi bisnis perusahaan. Jika belum sesuai, maka diulangi lagi untuk proses pembuatan proses bisnisnya. Nah, dari perancangan strategi bisnis ini dilakukan 3 analisis, yaitu analisis SWOT, analisis STP, dan juga analisis pesaing. Pengumpulan datanya ini, yang pertama mengenai profil perusahaan yang terjadi blueprint tadi, logo dan juga slogannya, visi misi, tujuan dan sasarannya, value dan juga belief-nya. Kemudian yang kedua penyusunan proses bisnisnya. Kemudian penyusunan organisasi perusahaan yang terdiri dari kompleksitas, departemenisasi, rentang kendali, dan juga formalisasi. Kemudian yang keempat pembentukan struktur organisasinya. Yang kelima menyusun alur rekrutmen karyawan. Yang keenam penentuan jumlah karyawan, gaji karyawan, dan juga tunjangan karyawan. Ini didasarkan pada referensi-referensi yang ada. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu membuat strategi bisnis. Ada 3 analisis yang digunakan, analisis SWOT, analisis STP, dan juga analisis pesaing. Ini merupakan contoh dari logo perusahaannya. Kemudian ini adalah contoh dari proses bisnisnya. Jadi dari HRD, marketing, ini merupakan aliran informasi atau aliran-aliran yang akan terjadi pada setiap departemen yang ada. Atau setiap stakeholder yang ada di situ. Kemudian struktur organisasinya itu seperti ini, yang paling atas itu RUPS. Kemudian ada direktur utama, kemudian departemen-departemennya, ini ada 5 departemen, yaitu HRD, Departemen Research and Development, Departemen Produksi, Departemen Marketing, dan Departemen Keuangan. Semuanya ada unitnya, kecuali untuk Departemen Keuangan, dia tidak punya unit di bawahnya. Lanjut ke modul 3, modul yang terakhir pada PTIT yang ketiga ini, yaitu mengenai pengendalian kualitas dan juga perencanaan biaya kualitas. Nah, data-data yang dikumpulkan yaitu yang terdiri dari data yang dikumpulkan untuk pengendalian kualitas adalah menentukan data sampling penerimaan dengan metode acceptance sampling untuk part permukaan meja dan juga penutup belakang. Untuk acceptance samplingnya ini, setiap kelompok itu dibagi sendiri-sendiri. Jadi, satu orang mendapatkan 2 part atau 2 komponen. Kemudian dilakukan pencarian data cacat dengan random generator dan dilanjutkan dengan perhitungan acceptance sampling tersebut. Selanjutnya untuk menentukan data kecacatan produk, untuk data kecacatan produknya itu menggunakan bantuan dari random generator. Ini untuk semua partnya. Data kecacatan yang diambil ini sebanyak 15 sampel dengan jumlah observasi sebanyak 30 kali. Pengolahan data yang digunakan, perhitungan cacat ini menggunakan bantuan pengendalian kualitas atau alat pengendalian kualitas control chart yang jenis P-chart. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kecacatan yang terjadi dengan fishbone diagram dan juga metode 5 ways analysis. Kemudian ditentukan biaya kualitasnya perusahaan yang terdiri dari yang pertama itu ada biaya perencanaan kualitas. Jumlahnya itu 401 juta, 680 juta. Kemudian biaya pelatihan operator 58.300.000 rupiah. Kemudian biaya penilaian terdiri dari biaya peralatan, biaya kalibrasi, biaya pengujian, dan biaya perawatan alat. Dan yang terakhir itu biaya kegagalan internal yang terdiri dari biaya downgrading dan juga biaya rework. Nah, kesimpulan dari PTIT yang ketiga ini, pada PTIT 3, semua laporan terdiri dari 3 modul, yaitu modul pertama hingga modul yang terakhir tadi, modul ketiga.
Fokusnya ini pada proses perencanaan perusahaan yang digunakan sebagai tempat produksi. Jadi, perencanaan perusahaan tersebut dimulai dari penyusunan operasi dan juga lintasan produksi untuk meja komputer, yakni dengan penentuan stasiun kerja menggunakan metode line balancing. Dilanjutkan dengan perencanaan organisasi dan juga manajemen perusahaannya yang terdiri dari pembuatan STO, pembuatan alur rekrutmen karyawan, proses bisnisnya, dan juga analisis untuk melakukan strategi bisnisnya. Kemudian yang terakhir yaitu proses pengendalian kualitas perusahaan serta biaya kualitasnya, karena kualitas ini penting dari suatu perusahaan. Kualitas ini merupakan ekspektasi konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ini. Jadi apakah perusahaan itu dapat menyesuaikan antara ekspektasi dengan kenyataan yang ada atau tidak. Nah, di situ itu arti dari kualitas. Selanjutnya pada praktikum teknik industri terintegrasi keempat, ini merupakan PTET yang terakhir. Jadi PTET yang keempat ini, modul pertama ini membahas mengenai perancangan tata letak fasilitas. Metodologi praktikumnya dimulai dari pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan terdiri dari dimensi per part, JIP, rekap minimum quantity, rekap jumlah produksi, jumlah stasiun kerja, dan layout stasiun kerja. Kemudian melakukan perancangan fasilitas produksi, membuat layout produksi, melakukan rekap material handling, menentukan luasan departemen, fasilitas penunjang, dan hubungan antar departemen tersebut, merancang layout keseluruhan pabrik, gambar layout perusahaan, dan biaya material handling, dan selesai. Untuk pengumpulan datanya ini, yang pertama yaitu mengenai rekap jumlah karyawan berdasarkan dari struktur organisasinya. Dari struktur organisasi tersebut dapat ditentukan jumlah karyawannya ini sebanyak 123 karyawan. Kemudian data produksinya terdiri dari data JIP untuk penyusunan form to chart-nya nanti itu ada sebanyak 320 unit. Ini didasarkan pada nilai forecasting tadi. Ini pada modul-modul sebelumnya ya, pada PTET sebelumnya. Kemudian rekap minimum quantity ini berdasarkan jumlah forecasting, yaitu 1243 per jumlah part yang dibutuhkan. Jadi misal meja komputer ini hanya satu, jadi minimum quantity-nya itu 1243. Misal kaki mejanya itu ada 8, jadi 1243 dikalikan 8. Begitu seterusnya, disesuaikan. Kemudian yang ketiga itu ada jumlah produksi. Jumlah produksi di sini itu sebanyak 1243 produk karena ini didasarkan pada hasil forecasting yang telah dilakukan pada praktikum-praktikum sebelumnya. Dari hasil jumlah produksi yang didapatkan ini dapat ditentukan jumlah produksi setiap harinya, per harinya itu ada 65 unit. Ini dilakukan perhitungan dari jumlah forecasting, hasil forecastingnya 1243 dibagi dengan jumlah hari kerja selama 1 bulan, karena di sini itu melakukan hari kerja sebanyak 5 hari dalam 1 bulan berarti ada 20 hari kerja, sehingga 1243 dibagi 20 didapatkan 65 unit per hari. Kemudian data jumlah mesin, karena ada 5 mesin yang digunakan, yaitu mesin gerinda, mesin amplas, kemudian mesin las, kompresor, dan juga gergaji kayu. Untuk gerinda ini untuk pemotongan besi, ada jenis mesinnya itu dapat dilihat sendiri. Kemudian untuk amplas ini digunakan untuk menghaluskan komponen kayu, mesin las ini untuk menyambungkan komponen-komponen besinya, kompresor untuk melakukan pengecatan, dan gergaji kayu ini untuk memotong bahan baku kayu. Dari hasil perhitungannya didapatkan jumlah mesin gerinda ini ada 5, mesin amplas ini 15, mesin las 4, mesin kompresor 4, dan gergaji kayunya ini ada 5. Jadi jumlah total mesin keseluruhannya dari perusahaan ini yaitu 33 mesin. Kemudian ada penentuan ukuran komponen. Untuk penentuan komponen ini didasarkan pada part-part yang ada. Di sini partnya itu terdiri dari kaki meja, kerangka atas, dan seterusnya sampai ada skrup dan juga keyboardnya. Simbolnya ini didasarkan pada asumsi sendiri-sendiri. Untuk kaki meja saya beri simbol KM, kerangka atas KA, dan seterusnya untuk keyboard saya beri simbol K. Jumlahnya ini juga disesuaikan pada bill of materialnya. Kemudian untuk ukuran ini sudah didapatkan pada praktikum-praktikum sebelumnya. Ini untuk PTET yang pertama kali kan menentukan ukuran. Nah, ini didapatkan dari praktikum itu, dari proses itu.
Untuk kaki meja ini ukurannya ini panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya itu 63 cm, lebarnya itu 1 cm, dan tingginya itu 1 cm. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga ini ada layout stasiun kerja. Layout stasiun kerja ini dibuat dengan menggunakan bantuan software Microsoft Visio. Di situ ada ruang operator, ada gudang bahan besi dan bahan baku kayu. Jadi bahan baku besi dan bahan baku kayu ini gudangnya dibedakan karena dia itu material yang berbeda. Takutnya nanti apabila disatukan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya besi berkarat dan mengontaminasi kayu, atau kayu dimakan rayap dan akhirnya debu-debu tersebut ke besi atau sebaliknya. Karena pada saat itu dilakukan pembuatan line balancing pada PT ITA yang ketiga modul pertama ada 11 stasiun kerja, maka di sini juga dicantumkan ada sebenarnya 11 stasiun kerja. Stasiun kerja yang pertama itu pembuatan kaki meja, stasiun kerja kedua pembuatan sekat kaki, dan seterusnya sampai ke stasiun yang terakhir ini stasiun pengecatan. Kemudian dari tahapan-tahapan ini dari stasiun kerja 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 11 ini produk itu langsung masuk ke gudang barang jadi. Kemudian lanjut ke pengolahan datanya. Yang pertama melakukan perencanaan layout produksi dengan tahapan memberikan detail pada komponen. Jadi komponen-komponen tadi yang sudah ada pada sebelumnya kayak kaki meja disimbolkan dengan KM, begitu seterusnya itu diolah di sini. Kemudian melakukan pengkodean pada lokasi proses. Contohnya pada stasiun kerja 1 diberi simbol SK1, stasiun kerja 2 SK2, begitu seterusnya. Kemudian penyusunan matrik form to chart. Ini aliran perpindahan dan jumlah komponen yang dipindahkan yang disusun ini. Jadi membuat aliran perpindahan terlebih dahulu. Aliran perpindahan ini berdasarkan pada lokasi prosesnya. Itu kira-kira memerlukan komponen apa dan komponen apa yang dipindahkan, seperti itu. Kemudian jumlah komponen yang dipindahkan ini juga didasarkan pada jumlah produksi yang akan diproduksi. Kemudian yang terakhir itu penentuan fasilitas produksi. Di sini penentuan fasilitasnya itu ada 8 fasilitas produksinya. Jadi pada ruang produksi ini ada toilet, ada ruang kantor, gudang material, gudang barang jadi, area pengemasan, area saving, kesehatan, dan juga area produksi. Untuk luasannya ini perhitungannya itu berdasarkan pada referensi-referensi yang ada. Untuk toilet ini luasnya 5,4 meter persegi dan seterusnya. Untuk yang paling luas ini area produksi karena dia ini ada 11 stasiun kerja dan produk yang dihasilkan jumlahnya pun tidak sedikit, jadi perlu area produksi yang luas. Lanjut pengolahan data berikutnya yaitu gambar layout lantai produksi dengan aliran flow map-nya. Dari data-data yang telah diolah tadi maka dapat ditentukan gambar layout lantai produksinya. Tetap sama, hanya saja ada tambahan aliran flow map. Jadi di situ ada simbol lingkaran. Jadi pada SK1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada simbol lingkaran dan simbol segitiga pada gudang. Itu artinya kalau segitiga itu dia itu proses penyimpanan. Kalau simbol lingkaran itu terjadi proses operasi di situ. Kemudian selanjutnya mengenai material handling. Di sini material handling ini ada 2 untuk alat forklift dan juga hand truck. Untuk keterangannya dapat dilihat sendiri. Ini perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, telah diolah. Selanjutnya perencanaan layout departemen. Nah, pada layout departemen ini ada beberapa fasilitas, yaitu ruangan direktur, HRD, ruang dari Departemen Rekrutmen Pengembangan dan Pelatihan, seterusnya hingga ada tempat fasilitas-fasilitas tambahan yaitu tempat parkir mobil, toilet, tempat parkir motor, ruang rapat, musola, pantry, pos satpam, kantin, ruang tunggu dan juga resepsionis. Untuk luasannya juga dapat dilihat. Selanjutnya ke modul yang kedua yaitu mengenai analisis finansial perusahaan dan juga kelayakan investasi. Metodologi praktikumnya ini mulai kemudian pengumpulan data, terdiri dari jenis biaya, aset awal perusahaan, cash flow, kemudian menghitung biaya, selanjutnya perhitungan HPP dengan menggunakan metode ABC, terjadi dari 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua, kemudian untuk menghitung cash flow, terdiri dari
NPV, PP atau payback period, dan juga IRR. Kemudian langkah yang terakhir outputnya itu ada HPP dan juga analisis kelayakan investasinya. Selanjutnya mengenai pengumpulan data dan juga pengolahan datanya. Pengumpulan data pada modul 2 ini terdiri dari aset awal perusahaan. Aset awal perusahaan ini terdiri dari tanah, gedung, juga modal awal seperti itu. Kemudian jenis biaya. Jenis biaya di sini terdiri dari biaya material, biaya kualitas, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan sebagainya. Kemudian ada ketentuan cash flow. Ini ada jenis investasinya dan sebagainya. Kemudian pengolahan data yang pertama yaitu melakukan perhitungan biaya. Perhitungan biaya ini didasarkan pada jenis biaya yang diinput pada saat pengumpulan data. Kemudian perhitungan HPP atau harga pokok produksi menggunakan metode ABC. Ini dilakukan banyak 2 tahapan. Kemudian dilakukan analisis kelayakan investasinya dengan menghitung NPV, IRR, dan payback period. Lanjut ke modul terakhir, modul ketiga yaitu Enterprise Resource Planning. Metodologi praktikumnya itu yang pertama melakukan instalasi ODO beserta modul-modul yang dibutuhkan, menginput data-data. Di situ ada bill of material, data komponen produk, hingga ke harga jual produk. Kemudian ada data supplier dan juga customer-nya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sistem informasi internal perusahaan dan sistem informasi eksternal perusahaan. Apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan menggunakan instalasi modul e-commerce. Jika tidak, maka dilakukan lagi pembuatan sistem informasi internal perusahaan sampai sistem informasi tersebut sesuai. Baru dilanjutkan ke instalasi modul e-commerce. Kemudian dilanjutkan pembuatan desain interface web client dan juga implementasi e-commerce, dan yang terakhir itu analisis dari implementasi sistemnya. Pengumpulan data-data yang diperlukan itu yang pertama ada data profil perusahaan dan struktur organisasi. Ini dari PTIT 2 modul 1, PTIT 3 modul 1. Kemudian yang kedua itu ada job analysis, ini juga dari PTIT 3 modul 1. Ada proses bisnis, ini PTIT 3 modul 2. Jadi perencanaan organisasi ini ada PTIT 3 modul 2. Kemudian ada data komponen produk dan juga biaya material, ini pada PTIT 4 modul 1, stasiun kerja dan waktu siklus ini PTIT 3 modul 1, bill of material ini sejak PTIT pertama sudah ada, rekap JIP PTIT 2 modul 1, harga jual produk ini didasarkan pada modul sebelumnya PTIT 4 modul 2. Kemudian yang terakhir data supplier dan juga data customer. Jadi di sini ini untuk data yang dibuat itu hanya data supplier dan juga data customernya. Lanjut ke pengolahan data menggunakan bantuan dari software ODO modul e-commerce karena kita akan membangun sebuah e-commerce. Kesimpulan dari PTIT 4 ini, pada PTIT 4, semua laporan dari modul 1 sampai 3 itu fokus pada pembentukan perusahaan yang digunakan sebagai tempat produksi. Jadi kalau pada PTIT 3 itu fokus pada perencanaan perusahaannya, pada PTIT 4 ini fokus ke bentuk fisiknya. Dan ini dimulai dari perencanaan tata letak fasilitas. Jadi kita punya gambaran perusahaannya. Kemudian melakukan analisis finansial perusahaan untuk menentukan harga jual yang tepat serta melakukan analisis kelayakan investasinya. Dan yang terakhir itu membangun sebuah sistem informasi sebagai pemanfaatan teknologi di era industri 4.0. Semua data yang diperoleh dari PTIT 4 ini kebanyakan itu dari praktikum-praktikum sebelumnya daripada dibuat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.